Di padang mahsyar, nanti kalau sudah kiamat, tidak ada naungan sama sekali kecuali arasy. Panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Pada hari tersebut tidak ditemukan satu naungan kecuali naungan arasy. Tidak ada sama sekali. Dan pada hari itu yang berada di bawah naungan arasy adalah 7 golongan. Yang mendapatkan naungan arasy itu ada 7 golongan. Yang bakalan merasakan dingin dari panasnya matahari yang menyengat di padang mahsyar nanti setelah hari kiamat itu. Itu hanya ada 7 golongan. Siapa saja mereka itu? Dari golongan mana saja? Pertama yaitu hakim yang adil. Hakim yang adil. Dalam artian hakim yang adil itu bukan berarti dia jadi seorang hakim di pengadilan saja. Yaitulah salah satu termasuknya adalah hakim di situ. Nah, hakim yang adil itu adalah orang-orang yang bijak dalam mengambil suatu keputusan. Jangankan tidak hanya seorang hakim di pengadilan saja, tapi kita orang biasa pun kalau misalkan dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita harus mengambil tindakan yang bijak, artinya betul-betul adil. Tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Itu yang dimaksud dengan hakim yang adil. Ya lebih utama ya hakim yang ada di pengadilan itu. Situ. Nanti kalau misalkan di antara kalian menemukan suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat, lalu kalian harus bertindak sebagai hakim atau mengadili di antara permasalahan tersebut, jadi kalian harus menjadi hakim yang adil, biar nanti di hari kiamat mendapatkan naungan arasy. Itu satu. Yang kedua, pemuda yang dalam proses pertumbuhannya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kalian. Kalian ini nanti akan mendapatkan naungan arasy di padang mahsyar. Setelah hari kiamat kalian akan mendapatkan naungan. Akan merasakan dinginnya naungan. Kalau kalian menjadi pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Kalian kan masih dalam masa pertumbuhan, ya. Dari remaja mau ke dewasa, kan gitu kan, pertumbuhannya begitu. Kalau kalian ini berada dalam ibadah, ya, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian nanti akan mendapatkan naungan arasy di hari kiamat. Jangan dikira menjadi pemuda soleh itu tidak ada artinya. Katanya siapa? Maka saya sering bilang kepada kalian dan teman-teman kalian, jadilah pemuda yang merindukan masjid. Rindu kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Artinya selalu beribadah, jangan hanya takut karena dihukum, nanti kalau tidak berjemaah dihukum. Tidak hanya itu, tapi beribadah karena takut kepada Allah, takut kepada azabnya Allah. Itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka pemuda-pemuda seperti itulah di hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu naungan arasy. Yang ketiga, orang laki-laki yang hatinya tergantung di dalam masjid. Artinya apa? Laki-laki tersebut selalu rindu untuk beribadah, selalu rindu untuk berbuat baik, selalu rindu akan datangnya waktu-waktu ijabah di dalam masjid. Artinya apa? Pemuda, orang laki-laki yang sering beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, berlama-lama di masjid.
waktu duhur sholat di masjid, dari duhur ke asar rindu sekali, ingin sekali pergi ke masjid lagi untuk sholat asar. Itu hati laki-laki itu selalu tergantung, artinya berada dalam masjid untuk beribadah. Maka orang seperti itulah di yaumil akhir atau di yaumil kiamat nanti di padang mahsyar, dia akan mendapatkan naungan aras, akan merasakan dinginnya aras. Yang lain berbondong-bondong mencari naungan, tapi orang laki-laki tersebut yang selalu hatinya tergantung di dalam masjid, orang tersebut akan merasakan dinginnya, tidak akan pernah merasakan panasnya padang mahsyar di hari kiamat nanti. Yang keempat, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini yang sulit. Yang ada hanya saling iri, ya, saling iri, saling menyaingi. Ini yang sulit. Cinta karena Allah itu kepada semua manusia. Maka dari itu saya mengingatkan kepada kalian semua, belajarlah mulai dari sekarang untuk mencintai sekeliling kita, mulai dari orang tua kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga, saudara-saudara semuanya, cintailah karena Allah, biar kalian termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Mencintai seseorang atau menyukai seseorang bukan karena apa-apanya. Saya senang kepada dia, kenapa? Karena dia sering memberi sesuatu yang berharga buat saya. Tidak boleh. Saya tidak senang sama dia, kenapa? Dia pelit kepada saya. Tidak boleh. Tapi kita harus mencintai, tidak ada tebang pilih, ya. Mencintai kepada sesama itu karena Allah, kepada semua, kepada siapapun. Tidak memihak dan tidak memilih siapapun mereka. Gitu. Terus yang nomor 5, orang-orang yang menunaikan sedekah ikhlas karena Allah. Adik beri karena Allah, beniking karena teroi belese, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari orang tersebut. Contoh misalkan saya memberi sesuatu yang berharga kepada kalian, tapi dalam hati saya berharap nanti kalian harus membalas kepada saya. Itu tidak ikhlas namanya. Yang namanya ikhlas itu sama dengan orang buang air besar itu. Sekali dikeluarkan, plung, udah nggak diingat lagi. Ada nggak orang yang buang air besar masih ingat? Man ya, tadi saya buang air besar banyak sekali, kasihan. Nggak ada, lupa, banyak sedikit dilupakan. Sama orang sedekah yang ikhlas itu seperti itu. Lakukan, berikan apa yang kita miliki, sedekahkan dengan ikhlas, tidak ada di dalam ingatan kita lagi. Maka orang yang suka menunaikan ibadah sedekah ini dengan ikhlas, maka orang inilah nanti yang akan mendapatkan naungan arasy di hari kiamat. Nomor 6, orang laki-laki yang diajak oleh perempuan cantik lagi memiliki kedudukan untuk berzina. Lalu ia berkata, saya takut kepada Allah dan tidak memenuhi ajakannya. Nah, seperti kalian misalkan nanti ada cewek yang merayu, cantik, yuk pacaran sama saya. Terus kalian mau, ya tidak akan dapat naungan. Tapi kalau kalian diajak pacaran, yuk pacaran dengan saya, aku cinta sama kamu. Terus kalian, maaf ya, saya takut kepada Allah, saya tidak mau berhubungan dengan perempuan di luar menikah. Artinya kalian tidak mau berhubungan dengan perempuan kalau tidak menikah, tidak halal. Selagi haram kalian tidak mau berhubungan, maka kalian itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti.
Itu. Maka saya sering mengatakan, janganlah kalian coba-coba untuk mendekati perempuan kalau kalian masih belum siap menikah. Katanya tidak gaul kalau tidak pacaran, tidak gaul kalau jomblo, katanya siapa? Ketimbang di hari kiamat nanti kita bingung mencari naungan. Mau beli payung kemana? Sudah tidak ada pasar, tidak ada toko. Payungnya siapa yang mau dipakai? Kalau bukan payungannya Allah, artinya naungannya Allah. Payungnya Allah yang kita pakai yaitu arsy. Salah satu orang yang akan mendapatkan payung Allah, mendapatkan naungan arsy dari Allah, ya ini orang laki-laki yang diajak oleh perempuan cantik, perempuan hebat, diajak berzina tapi tidak mau. Tidak maunya kenapa? Karena takut kepada Allah. Ini salah satu orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, yang akan selamat dari panasnya padang mahsyar. Yang ketujuh, orang-orang yang takut kepada Allah menangis meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Tengah malam, qiyamul lail, sholat tahajud, wiritan, berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah, menangis meneteskan air mata karena takut azabnya Allah. Karena takut ketika dia sudah berbuat dosa, dia minta maaf kepada Allah sampai dia meneteskan air mata saking takutnya kepada Allah. Maka orang seperti itu nanti salah satunya juga yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Naung di Allah. Naung. Yang lain bingung mencari mana tempat yang naung, tidak dapat. Kenapa? Karena tidak melakukan hal-hal yang 7 ini. Hanya 7 golongan inilah nanti yang saya pernah baca di dalam kitab tafsir Yasin ini. 7 golongan ini nanti yang akan mendapatkan naungan di akhirat. Nah, maka dari itu saya mengharap kalian hendaklah bisa menjadi dari 7 golongan ini. Salah satu dari 7 golongan ini. Pemuda yang beribadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya selalu tergantung di masjid, artinya hatinya selalu merindukan ibadah, menjadi hakim yang baik, orang yang mencintai pada sesama dengan mencintai karena Allah, orang-orang yang menunaikan ibadah sedekah dengan ikhlas, laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan tidak mau, orang-orang yang takut kepada Allah, menangis meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Nah, inilah yang harus kalian cari. Bagaimana caranya agar kalian menjadi orang-orang seperti ini? Agar nanti setelah hari kiamat kalian tidak bingung-bingung mencari naungan. Gitu. Di dalam sebuah risalah juga dijelaskan. Nanti di padang mahsyar, bagi orang-orang yang berdosa banyak, itu keringatnya sampai menutupi manusia itu. Keringatnya ini yang keluar dari tubuhnya sampai melampaui orangnya, sampai tenggelam orang itu dengan keringat saking panasnya. Ya, panas yang menyengat sehingga mengeluarkan keringat yang luar biasa sampai keringatnya ini melampaui orangnya, sampai menutupi orangnya. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Apa tidak bingung kita mencari naungan? Nah, maka dari itu ayo kita belajar menjadi orang-orang yang termasuk kepada 7 golongan ini. Paham ya? Jadi kalau kita sudah masuk dalam 7 golongan ini, insya Allah di hari kiamat nanti dengan izin Allah dan mengharap syafaat dari Rasulullah, mengharapkan barokah dari para ulama, para aulia, para guru-guru kita, masyayikh yang sudah mengarang kitab, yang kitab-kitab yang kita pelajari, insya Allah kita akan mendapatkan suatu kesempatan untuk menjadi orang yang selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin.